Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatihi lima uhlik wa khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang senantiasa terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita semua. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang sangat cinta terhadap umatnya. Semoga kita semua termasuk umat-umat beliau yang akan dicintai beliau, sehingga kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, tidak terasa kita semua sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tentu ini merupakan salah satu kenikmatan yang sangat luar biasa, di mana Allah masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk menikmati indahnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan ini, berarti kan sebentar lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan ini. Tentu diri kita harus bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Setidaknya sudah ada hasil yang ada dalam diri kita. Setidaknya akhlak kita, sikap kita, ibadah kita bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karena sudah jelas tujuan Allah memerintahkan kita semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini agar diri kita menjadi pribadi-pribadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa berarti dia orang yang taat, dia orang yang nurut, dia yang sami'na wa ata'na dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya akhlaknya, sikapnya, perbuatannya semakin baik lagi. Maka ayo buktikan bahwa kita semua adalah orang-orang yang beriman, yang memang bersungguh-sungguh menikmati nikmatnya ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya yang perlu kita lakukan sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, yuk tunjukkan bahwa kita ini puasa dengan sungguh-sungguh, bahwasanya kita puasa ini memang semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar puasa menghilangkan kewajiban saja. Karena kita ketahui bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini adalah hukumnya wajib, merupakan bagian dari rukun Islam yang ada 5, yang mana itu semua kita semua harus kita kerjakan karena kita semua adalah seorang muslim. Tetapi yang harus kita lakukan, puasa kita memang betul-betul kita semua mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memang mengharapkan cucuran rahmat Allah yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan ini memang bisa tercapai dalam diri kita, agar harapan terbesar kita,
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa adalah bulan yang penuh magfirah. Jadi sudah jelas ya, jangan sampai puasa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita saja, bukan hanya sekedar menahan haus dan menahan lapar saja, tapi kita harus tingkatkan lagi puasa kita. Kita puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan hawa nafsu kita, menahan perbuatan-perbuatan yang jelek yang selama ini ada dalam diri kita. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin sudah membagikan 3 tipe orang-orang puasa. Jadi Imam Al-Ghazali ini sudah menjadikan atau membagi puasa ini dalam 3 kriteria. Jadi ada 3 kriteria puasa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang ada di dunia ini, terkhusus oleh orang-orang Islam atau oleh orang-orang yang berimam. Kata Al-Imam Al-Ghazali, tingkatan puasa itu ada 3. Yang pertama yaitu puasanya orang umum. Yang kedua yaitu puasanya orang khusus. Dan yang ketiga adalah puasanya orang khusus di atas khusus. Artinya apa? Puasa yang istimewa. Ini ada kriteria, 3 kriteria yang dicetuskan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu puasa umum. Puasa umum ini adalah puasa yang memang mengikuti definisi dari puasa itu sendiri, yaitu menahan lapar dan menahan haus saja. Ini umum. Jadi orang berpuasa menahan lapar dan haus saja, artinya dia menahan makan dan menahan minum. Dan ini umum, semuanya banyak yang bisa melakukan, bahkan anak-anak saja bisa melakukannya. Tetapi dia ya hanya menahan lapar saja, hanya menahan haus saja ya. Tetap mohon maaf, kadang sholatnya kagak dikerjakan, kadang omongannya masih omongan yang kasar, masih senang marah-marah, masih senang maksiat. Ini puasa umum, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dia hanya menahan lapar saja dan menahan haus saja, tidak bersemangat untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2 adalah puasa khusus. Puasa khusus ini itu puasa yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan hanya menahan lapar saja atau bukan hanya menahan haus saja, tetapi dia juga menahan hawa nafsunya. Jadi anggota tubuhnya dari atas kepala sampai ke ujung kaki dia benar-benar bisa menahannya. Artinya apa? Dia puasa benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya dijaga, lisannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, semua badannya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dia tambah dengan amaliyah-amaliyah yang lainnya. Itu adalah puasa yang khusus. Maka minimal kita semua nih yang sudah dewasa sebagai muslim, yang sudah dewasa sebagai orang yang beriman, minimal nomor 2 yang harus kita lakukan. Bukan tipe orang yang hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi yang harus kita lakukan adalah ayo semua anggota tubuh kita tahan, kita lawan hawa nafsunya. Gunakan kaki kita untuk melangkah ke masjid, gunakan tangan kita untuk bersedekah, memberi kepada orang lain, untuk mengeluarkan sedekah kepada orang lain. Gunakan lisan kita untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an, untuk bertadarus membaca Al-Qur'an,
gunakan mata kita untuk melihat hal yang baik, untuk melihat membaca Al-Quran, gunakan kuping kita untuk mendengar Al-Quran, digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik. Kemudian kita perbanyak amal soleh kita, perbanyak sedekahnya, perbanyak amal solehnya. Itu adalah puasa khusus. Jadi bukan hanya sekedar menahan lapar saja, haus saja, tetapi menahan hawa nafsunya. Yang tadinya suka amarah-amarah, yang suka pemarah, ya ditahan amarahnya, lebih sabar, lebih loman, lebih dermawan. Itu adalah puasa khusus. Insya Allah kalau ini kita kerjakan, maka bukan hanya sekedar lapar dan haus saja yang kita tahan, tetapi kita semua akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 3 adalah puasa yang istimewa. Puasa istimewa ini yaitu puasa yang memang dia niatnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan dunia lagi, dia tidak memikirkan pekerjaan lagi, dia khusus fokus yang dia kerjakan adalah ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dia isi dengan benar-benar dengan ibadah. Dan tipe yang ketiga ini, puasa istimewa ini adalah tipe puasa para nabi, para sahabat, para wali Allah. Maka tipe-tipe kayak kita ini sebagai orang yang biasa, sebagai hamba Allah yang biasa, ya tidak bisa mengikuti tipe yang nomor 3 ini, yaitu puasa yang istimewa. Kenapa? Tipe yang ketiga ini dia tidak memikirkan dunia lagi. Yang dia pikirkan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan adalah puasa khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mah walaupun puasa ya masih mikir duniawi, masih bekerja bagaimana nanti bisa dapat rezeki biar bisa buat nafkahi keluarga. Itu kita manusia, jadi masih mikir dunia, bahkan masih hubud dunia, bahkan masih cari keuntungan dunia, sibuk bekerja, sibuk ya memikirkan kepentingan dunia, sibuk bagaimana caranya agar kita bisa mencukupi keperluan keluarga kita. Nah, kita mungkin bisa menikmati yang nomor 2 yaitu puasa khusus, tetapi mohon maaf, kita tidak bisa memasuki puasa yang nomor 3 ini, puasa istimewa, karena ini yang hanya bisa dilakukan oleh para nabi, oleh para sahabat dan waliullah. Dia fokus ibadah puasa, dia fokus selama Ramadan itu diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, diisi dengan kegiatan-kegiatan amaliyah yang semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh ya, kita tidak mencontoh nabi, kalau dah nabi sudah jelas ya. Kita contoh seperti wali Allah, seperti ulama-ulama kita terdahulu, Imam Syafi'i yang kita gunakan madhabnya di Indonesia ini. Beliau ini selama bulan suci Ramadan ini, beliau ini tidak pernah mencari urusan dunia lagi. Maka sebelum Ramadan beliau itu mengumpulkan bekal agar semuanya tercukupi, ya, bekal untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, bekal beliau untuk mungkin nanti selama berpuasa, untuk berbukanya, untuk bersahurnya. Sehingga ketika beliau sudah memasuki bulan suci Ramadan, beliau fokus beribadah, fokus mengajar, fokus membaca Al-Quran, fokus ya melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Bahkan dikatakan beliau ini selama bulan suci Ramadan itu bisa sampai 60 kali khatam, bisa sampai 70 kali khatam membaca Al-Quran. Dalam sehari bisa 2 kali khatam, 3 kali khatam. Itu beliau ya, ulama kita Imam Syafi'i yang memang benar-benar mengistimewakan bulan suci Ramadan untuk
beribadah, mencari pahala, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayo setidaknya kita di bulan suci Ramadan ini berikhtiar, niatkan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki sikap akhlak kita agar bisa lebih baik lagi. Setidaknya kita semua bisa melakukan puasa ya di dalam kriteria yang nomor 2, yaitu puasa khusus, puasa yang bukan hanya menahan lapar saja, tetapi kita semua bisa menahan hawa nafsu kita, bisa semangat dalam ibadahnya, bisa semangat dalam beramal solehnya, bisa memperbaiki akhlak kita, sikap kita, sehingga apa? Sehingga kita benar-benar puasa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa umum gak masalah bagi orang-orang yang mungkin awalan baru belajar berpuasa, seperti anak-anak atau seperti orang-orang yang memang baru memasuki Islam atau baru pengen menikmati, mengenal lebih dalam tentang Islam. Kemudian yang nomor 2, puasa khusus bagi kita yang sudah memeluk agama Islam, bagi kita yang sudah dewasa. Ayo perbaiki ibadah puasa kita, ayo perbaiki niat puasa kita, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi ayo menahan hawa nafsu kita, menahan godaan-godaan dunia, dan benar-benar kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir yaitu puasa istimewa, yaitu puasanya para nabi, puasanya para ulama-ulama, puasanya para wali-wali Allah, puasanya para sahabat yang benar-benar dia fokus hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memikirkan hal duniawi saja. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di akhir-akhir puasa tahun ini kita semua bisa semakin semangat dalam berpuasanya, semakin semangat dalam ibadahnya, semakin semangat dalam beramal solehnya, sehingga apa? Sehingga kita semua berpuasa dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.